Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita telah berkumpul di ruangan ini untuk pertemuan ketiga, melaksanakan setting kelompok untuk mencegah kecanduan menonton live streaming video game online. Nah, minggu lalu kita di gazebo ya, sekarang di labor. Oke, untuk efektifnya kita pelaksanaan pelayanan. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai Pengendalian diri untuk mencegah kecanduan menonton live streaming video game online. Oke ya. Nah, di sini sebelum kita melaksanakannya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, nah sudah berdoa juga. Kemudian bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Baik. Ya, terima kasih atas kehadiran Ananda hari ini sesuai dengan janji yang telah kita sepakati, dan semoga kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Oke? Nah, di sini Ananda semua sudah pernah mengikuti setting kelompok? Sudah. Oke. Sebelum memulai, mari kita perkenalan dengan rangkaian nama. Oke, rangkaian nama dengan hobi. Oke, dengan apa? Dengan apa? Nama dengan makanan kesukaan. Oke. Nah, gimana skemanya? 7-7 kayak sebelumnya? Acak. Oke, secara acak ya. Oke, dimulai dari ibu dulu. Ibu Aminah, martabak Mesir. Selanjutnya, Marsya, nanti tunjuk yang lain. Tunjuk yang lain. Tunjuk lagi. Ya. Oke, silakan tunjuk lagi. Ibu Aminah martabak Mesir, Marsya nasi goreng, Zaki rendang, dendeng, Nabil itu martabak Bandung, Togos, soto, Irta, chicken, ayam aja, ayam, chicken, Mista. Gak apa-apa ya. Marsya nasi goreng, Zaki rendang, Nabil martabak Bandung, Togos soto, Mita ayam Oke, selanjutnya tunjuk yang lain. Ya. Marsya nasi goreng, Zaki rendang, Nabil martabak Bandung, Togos soto, Irta chicken, Mifta martabak, ini dendeng. Oke, selanjutnya.
Oke, semua sudah ya. Berarti sudah mengenal nama dan juga makanan kesukaan. Oke. Nah, di sini apa yang diketahui tentang apa itu setting kelompok? Berdiskusi, oke. Membahas suatu masalah. Membahas suatu masalah, berbagi pendapat, oke. Oke, belajar dengan dinamika kelompok, duduk saling berhadapan. Ada lagi? Oke, mempelajari yang berkaitan dengan hal-hal positif. Apa materi kita kali ini? Pengendalian diri untuk mencegah kecanduan menonton live streaming video game online. Oke, bagus ya. Kemudian setting kelompok itu ada anggota kelompok yaitu Kami ya, siswa. Ya. Oke, pemimpin kelompok siapa? guru. Ibu, guru BK-nya. Nah, di sini duduknya secara apa? Berhadapan. Supaya Supaya gampang berdiskusi. ya mudah berdiskusi, melihat satu sama lain ketika memberikan pendapat. Bagus ya. Kemudian apa lagi? Tujuannya. Tujuan setting kelompok ini adalah Dapat Menyelesaikan masalah. oke, dapat memecahkan masalah mengenai Pengendalian pengendalian. diri untuk mencegah kecanduan menonton live streaming video game online. Oke, bagus ya. Di sini juga pemimpin kelompok memiliki asas kesukarelaan. Apa itu? Tanpa paksaan. Oke, kemudian keterbukaan. Terbuka. Iya, terbuka menyampaikan pendapat. Kemudian oke, mengungkapkan isi hati, pikiran, dan perasaan. Oke. Kemudian kegiatan. Asas kegiatan apa itu? berdiskusi. Iya, setting kelompok, berdiskusi dengan dinamika kelompok dan Aktif. aktif. Oke. Kenormatifan. Sesuai moral dalam masyarakat. Oke, dan nilai-nilai masyarakat. Bagus ya. Kekinian. Oke, yang sedang tren saat ini. Oke, kemudian di sini Ananda semua harusnya menyampaikan dengan penghormatan, maksudnya menyampaikan menghargai pendapat itu sesuai dengan ketulusan hati, kehangatan, dan empati. Kemudian tadi kita sudah bermain rangkaian nama dan Ananda semua peraturan selama kegiatan itu yaitu kesempatan berbicara bagi semua orang, saling menghargai pendapat. Oke, kemudian ada yang belum mengerti Ananda semua? Sudah mengerti semua? Sudah. Oke. Kalau begitu, apakah Ananda siap untuk mengikuti setting kelompok? Siap. Ya. Nah, di sini jika Anda bingung tentang suatu materi, boleh ditanyakan dengan cara mengangkat tangan. Oke. Kemudian di sini Ananda, nah kita melakukan ice breaking dulu. Apa itu ice breaking? Permainan untuk melatih fokus kita. Jadi permainan kali ini jika ibu sebutkan gajah, tepuk tangan sekali. Semut 2 kali. Oke. Tikus 3 kali. Oke. Udah fokus? Marsha bisa? Gajah berapa kali? Marsha? 1. Oke. Kemudian semut? 2 kali. Tikus 3. Oke. Ibu akan buat soal cerita. Pada zaman dahulu, pada zaman dahulu ada beberapa hewan yaitu gajah, tikus, semut. Oke. Semut berapa? 2. Gajah? 1. Tikus? 3. Mereka berteman dengan kancil. Nah, di sini mereka melakukan musyawarah. Ada semut, gajah, dan ada juga tikus. Mereka pergi bersamaan. Gajah dan semut pergi dengan tikus ke suatu daerah.
semut, dan tikus. Lalu setelah makan, ia tidur bersama-sama. Silakan tujuh lagi. Momon. Lalu setelah pagi hari tiba, gajah, semut dan tikus kembali ke tempat asal mereka. Sama-sama. Iya bisa lagi. Iya. Bisa. Dan sederhana. Setelah mereka sampai ke habitat mereka masing-masing. Ya. Setelah mereka sampai, mereka pergi ke gurun pasir untuk setelah mereka sampai, mereka pergi mencari air di tidak ada hewan. Di sungai bahkan mereka sampai gajah. Kawan fokus harus ada. Ini juga lebih fokus. Gajah, kecil, sapi, dan tikus pergi ke sungai untuk berenang. Lalu gajah, kecil, tikus, dan semut berenang. Oke. Ini siapa lagi? Ya, Setelah berendam, kancil, semut dan tikus dan gajah kembali ke tempat asalnya. Oh jangan. dan pergi lagi. Dan pergi lagi dia. Setelah balik ke tempat asalnya, gajah mengajak semut dan tikus Berkeliling. Siapa lagi? setelah berkeliling Gajah, semut, gajah, tikus beristirahat. Oke. Jadi permainan ini melatih apa? Fokus terus Kerjasama. kerjasama terus konsentrasi, kekompakan. Oke. Nah, dengan begitu kita masuk ke tahap kegiatan. Apa Nanda semua siap untuk masuk tahap kegiatan? Oke. Nah, di sini kita akan membahas materi mengenai pengendalian diri untuk mencegah kecanduan menonton dan streaming video game online. Oke. Nah, silakan siapa yang ingin menyampaikan pengertian? Oke, silakan. bimbingan kelompok ada. Ya. Mengapa pengendalian diri itu penting? Kontrol diri adalah kemampuan individu dalam mengendalikan tingkah laku dan menahan godaan yang muncul dari dalam diri, sehingga mampu mengambil sesuatu tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, serta menghindari akibat yang tidak diinginkan. Sebagian besar, proses perilaku kecanduan disebabkan oleh kurangnya kontrol atas perilaku adiktif dan terhabituasi atau Sirinka DKK 2016. Pengendalian diri yang rendah dapat dikatakan sebagai faktor resiko yang signifikan untuk berbagai masalah pribadi dari internasional atau teknik Interpersonal. personal atau teknik DKK 2004. Kontrol diri merupakan mekanisme yang disengaja dan disertai dengan niat sehingga dapat mengubah perilaku, menahan godaan
sehingga menghasilkan kesesuaian yang optimal dan berperilaku yang sesuai demi tercapainya tujuan jangka panjang. Oke, apa yang disebut oleh pengertian pengendalian diri itu? Sebenarnya. Oke, kemampuan individu dalam mengendalikan diri, kemudian ya, menahan godaan yang muncul dan mengatur diri, mengontrol diri sendiri. Kemudian yang bentuk. Silahkan, siapa yang ingin menyampaikan? A. Mengendalikan diri dalam bentuk kebiasaan yang sehat seperti bermain voli dengan membantu orang tua, bermain dengan orang lain, teman atau keluarga. B. Pengendalian diri pengendalian diri dalam bentuk kedisiplinan. Pengendalian diri dalam bentuk kedisiplinan seperti mematikan data HP dan mode daya mati, memasang alarm. Yang C. Pengendalian diri dalam bentuk keseimbangan atau non-impulsif seperti tidak terlalu lama menggunakannya, menonton live streaming, video game online hanya saat merasa bosan atau karena ada kepentingan. Oke. Yang D. Pengendalian diri dalam bentuk etika kerja seperti saya membuat perjanjian dengan diri dan hati saya agar bisa membatasi nonton live streaming video game online. Kalau semisal saya belum bisa komit, maka saya akan terus berusaha untuk mengatasinya dan sambil mengingatkan live ke diri saya bahwa menonton live streaming video game online itu hanyalah kesenangan sementara dan akan berakibat buruk bagi masa depan jika menyalahgunakan dan terlalu berlebihan. Oke, jadi apa yang disebut dari bentuk pengendalian diri itu? Bagus, yang disampaikan pengendalian tadi. Saling berpendapat, diskusi, kerjasama. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan bentuk dari pengendalian diri? Mengendalikan diri dalam bentuk kebiasaan yang sehat, mengendalikan diri dalam bentuk etika kerja. Oke, Fatia. Pengendalian diri dalam bentuk kedisiplinan, Ya. pengendalian diri untuk pertimbangan dan impulsif. Oke, selanjutnya. Mengendalikan diri dalam bentuk tidak terlalu lama menggunakan ataupun menonton live streaming video game online. Oke, selanjutnya. Pengendalian diri dalam bentuk kebiasaan yang sehat seperti bermain voli. Oke, lanjut. Pengendalian diri dalam bentuk etika kerja. Oke, lanjut saja. Pengendalian diri dalam bentuk pertimbangan non-impulsif. Impulsif. Impulsif. Oke, nanti nih. Oke, lanjut. Lagi. Dengan diri dalam bentuk kedisiplinan berarti Oke, Nabil. Dengan saling mengendalikan diri dan mengendalikan diri dalam kebiasaan pertimbangan orang impulsif tapi tidak terlalu lama mengingatkan menonton Oke, bagus ya. Kemudian materi dampak pengendalian diri. Siapa yang akan menyampaikan? Oke, silakan Fatia. Yang pertama, meningkatkan hubungan interpersonal. Yang kedua, menimbulkan perilaku positif karena mampu mengendalikan diri dari kecanduan menonton live streaming video game online. 3. Kontrol diri yang baik dan berdampak pada berbagai domain dalam kehidupan. 4. Mampu mengatur dirinya sendiri. Oke, jadi
tua nggak susah Bu, karena nggak memberikan dia paket lagi. Bisa jadi apalagi dampaknya? Coba mulai dari Togos. Dampak. Iya, dampak mengendalikan diri untuk mencegah kecanduan. Jadi dampak bagi lingkungan apa? Kalau tadi Ibu buat contohnya orang tuanya Bu, nggak susah orang tuanya mengeluarkan uang untuk dia memberikan paket. Salah-salahnya? Berpengaruh. Berpengaruh buruk jika pengendalian diri untuk mencegah kecanduan. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan cara mengendalikan diri ini dia? Ya, silakan diklik dulu. Dimulai Ya, siapa yang ingin menyampaikan? Ya, silakan kita. cara meningkatkan pengendaliannya dengan cara dimulai dari keluarga. Ya. Contohnya seperti berbicara secara bersama keluarga, Oke. terus berkumpul bersama-sama, Ya, kemudian. dan ya sharing-sharing aja gitu Oke. tanpa gadget. Nah, kemudian materi selanjutnya silakan bacakan. Siapa yang ingin? Ya. Oke, kemudian. Oke, udah selesai materinya? Nah, satu lagi silakan. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu meminta kepada siswa semua untuk bagaimana sih cara menyampaikan kepada teman-temannya mengenai pendapat mengenai pengendalian diri untuk mencegah kecanduan. Siapa yang mau mencontohkan? Ya, silakan contohkan teman-temannya. Lebih baik kamu tidak menonton live streaming game online. Lebih baik kamu ikut salah aku jogging, Ya. melakukan aktivitas yang banyak. Oke, Tata. Kemudian gimana cara Tata, kita juga perlu ya untuk berolahraga sore biar lebih sehat dan terhindar dari kegiatan yang negatif-negatif. Oke, baik. Siapa lagi yang ingin mencontohkan? Silakan. Ini boleh. Mendapatkan
dapat diingatkan teman apa bahaya dari kecanduan itu. Bagaimana perasaan Ananda ketika pembahasan ini? Oke, bagaimana sikap Ananda setelah layanan ini disampaikan? Oke, bagus ya. Kemudian usaha apa yang Anda lakukan untuk permasalahan ini? Mengontrol diri, kemudian mencegah dan mengurangi dari video live streaming video yang online. oke, apa komitmen Anda untuk melaksanakan usaha ini? Saya siap memendamkan diri terhadap kecanduan menonton live streaming video game online. Baik, dengan begitu berakhirlah sesi diskusi kita kali ini, yaitu dengan dipimpin dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, kita akan bertemu di minggu selanjutnya. Terima kasih. Nah, ini adik-adik sebenarnya belum pas waktunya, tapi nggak apa-apa lah, kakak pulang aja. Nanti kakak usahakan sama dosen. Iya, ada 2 materi lagi. Boleh nggak satu hari ini kita 2 materi? Ini kan hari Jumat, harian Jumat